Yang adalah paduan logam berbahan dasar besi murni yang dimana memiliki sifat yang kurang kuat, mudah berkarat, namun memiliki tingkat keruwetan yang sangat tinggi. Baja adalah bahan konstruksi yang biasa digunakan untuk pembangunan, jembatan, jalan, gedung bertingkat, dan lain-lain. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil. Video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu elemen struktur baja, yaitu Ibunda Maya Sari Dewi STMT, dengan judul Perbedaan Bracing Eccentric dan Konsentris Baja. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bracing. Bracing itu ternyata ada dua macam, yaitu bracing eksentris dan konsentris, yang pada struktur baja digunakan untuk menahan gaya lateral atau geser pada struktur. Dalam prakteknya, pemilihan jenis bracing yang tepat akan tergantung pada kondisi struktur, beban yang diharapkan, dan persyaratan desain yang diperlukan. Penggunaan sistem bracing bertujuan untuk mempertahankan stabilitas bangunan akibat adanya gaya lateral maupun stabilitas struktur secara keseluruhan. Rangka bracing konsentrik adalah pengembangan dari sistem moment resting frames atau MFV karena pada rangka yang konsentrik mampu menahan adanya gaya lateral yang memiliki tingkat kekakuan yang baik, sedangkan pada MRV hanya dirancang untuk menahan momen yang terjadi. Berikut merupakan contoh dari tipe bracing konsentrik dapat dilihat pada gambar di samping. Sistem rangka bracing konsentrik dapat dibagi menjadi dua jenis sistem, yaitu sistem rangka bracing konsentrik biasa atau SRBKB dan sistem rangka bracing konsentrik khusus atau SRBKK. Sistem rangka bracing konsentrik biasa pada umumnya diharapkan mampu mengalami deformasi ineslatik secara terbatas apabila struktur dibebani oleh gaya yang berasal dari beban gempa yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, sedangkan pada sistem rangka bracing khusus ini mempunyai tingkat dektilasi lebih besar apabila dibandingkan dengan sistem rangka bracing konsentrik biasa, mengingat penurunan kekuatan yang memiliki nilai lebih kecil daripada saat terjadi tekuk pada batang tekan harus diperhitungkan tingkat kelengkungannya. Pada sistem rangka bracing eksentris atau SRBE, terdapat suatu bagian balok yang disebut dengan link dan direncanakan secara khusus. Link dapat diartikan sebagai bagian dari balok yang direncanakan untuk mengantisipasi adanya energi pada saat terjadinya gempa. Sistem SRBE ini diharapkan dapat mengalami deformasi inelastik yang besar pada link saat sedang memikul gaya-gaya akibat beban gempa yang telah direncanakan. Komponen struktur di luar link direncanakan untuk tetap pada keadaan elastik akibat gaya-gaya yang dihasilkan oleh link pada saat mengalami pelelehan penuh, hingga tahap pengkerasan, regangan, dan tegangan. Leleh bahan baja yang digunakan tidak boleh lebih dari 350 MPa. Contoh jenis rangka bracing pada gambar di samping. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai efisiensi antara bracing eksentris dan konsentris baja. Jadi, yang pertama itu ada bracing eksentris, di mana lebih sulit dipasang karena membutuhkan lebih banyak perhitungan dan pengukuran untuk menempatkan sambungan pada lokasi yang tepat, dan juga dapat menahan beban lateral yang lebih tinggi karena sambungan eksentris yang tidak terpusat akan menghasilkan momen torsi yang dapat menambah kekuatan dan kekakuan pada struktur. Kemudian selanjutnya yaitu bracing konsentris. Nah, dari bracing konsentris ini mudah dipasang, tidak memerlukan perhitungan yang rumit seperti bracing eksentris, namun kemampuan menahannya terbatas pada beban lateral yang rendah. Konsep desain bracing konsentris khusus SNI 03/1729/2002.
Bracing digunakan sebagai komponen penahan lateral harus memenuhi parameter sebagai berikut. Yang pertama yaitu kelangsingan batang. Jadi bracing harus memiliki syarat kelangsingan yaitu KCL per R kurang dari 1900 per akar FY, yang dimana KC merupakan faktor panjang tekuk, kemudian L itu merupakan panjang efektif komponen struktur, R merupakan jari-jari garis komponen struktur, dan FY merupakan tegangan leleh pada baja. Yang kedua yaitu beban aksial terfaktor pada batang bracing tidak boleh melebihi 0,8 plus mc. Selanjutnya, perbandingan lebar terhadap tebal penampang bracing tekan yang berperilaku ataupun yang tidak diperkaku harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini. Jadi untuk hal itu memiliki beberapa persyaratan. Yang pertama, batang bracing harus bersifat kompak, yaitu X0 kurang dari AP atau X0 ini lebih kecil daripada AP. Kemudian perbandingan lebar terhadap tebal untuk penampang siku tidak boleh lebih dari 135 per akar FY. Yang dimana FY ini merupakan tegangan leleh pada baja. Kemudian yang kedua, yaitu penampang bulat berongga harus mempunyai perbandingan diameter luar terhadap tebal dinding, kecuali dinding penampang tersebut diberi pengaku. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu adalah penampang persegi berongga harus mempunyai perbandingan lebar terhadap tebal dinding, kecuali dinding penampang tersebut diberi pengaku. Yang selanjutnya yaitu persyaratan khusus untuk konfigurasi bracing khusus berdasarkan SNI 03-1729-2012 pasal 15.11.4.1. Sistem rangka yang menggunakan bracing tipe 5 dan tipe 5 terbalik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, balok yang bersilangan dengan batang bracing harus menerus dari kolom ke kolom. Yang kedua, balok yang bersilangan dengan batang bracing harus direncanakan untuk memikul pengaruh semua beban mati dan beban hidup, berdasarkan kombinasi pembebanan dengan menganggap bahwa batang bracing tidak ada. Yang ketiga, balok yang bersilangan dengan batang bracing harus direncanakan untuk memikul pengaruh kombinasi pembebanan, kecuali bahwa Ki B harus disubstitusikan pada suku E. Sayap-sayap atas dan bawah balok pada titik persilangan dengan batang bracing harus direncanakan mampu memikul gaya lateral yang besarnya sama dengan 2% kuat nominal sayap balok FYBF dan TBF.